Olimpiade 2024 yang diadakan di Paris, Prancis banyak mendapatkan sorotan dari banyak orang. Event olahraga terbesar ini terdapat banyak kontroversial sejak dimulai pada 26 Juli lalu. Salah satunya dengan menganak-emaskan Israel sebagai salah satu peserta. Para kontingen negeri susu mendapatkan pengamanan ketat karena disoraki oleh para penikmat Olimpiade. Selain itu, panitia pelaksana juga banyak mengabaikan kecurangan hingga kenyamanan para atlet. Penasaran ceritanya seperti apa? Dengerin sampai selesai ya. Banyak kecurangan yang terjadi. Olimpiade Paris 2024 kali ini banyak sekali menghadirkan kontroversi yang menjadi sorotan publik. Salah satunya dari cabang olahraga sepak bola. Nah, kekacauan ini terjadi di pertandingan antara Prancis yang berhadapan dengan Argentina. Saat itu, timnas Argentina tertinggal 1-0 oleh Prancis berkat gol sundulan Jean-Philippe Mateta. Prancis kemudian mampu menambahkan gol mereka lewat Michael Olise. Namun gol tersebut dianulir oleh wasit setelah mengecek tayangan ulang VAR. Magnus Aklioche dianggap terlebih dahulu melanggar pemain Argentina sehingga gol tersebut dianggap tidak sah. Sempat terjadi keributan kecil akibat protes yang dilakukan oleh kedua kubu. Nah, kemudian guys, kecurangan juga terjadi pada cabang olahraga sepak bola putri. Joseph Lombardi dan Jasmine Mender melakukan kecurangan dengan mematahi sesi latihan tim Selandia Baru menggunakan drone. Gara-gara hal ini, FIFA langsung memproses laporan sebagai tindak kecurangan. Komite Disiplin FIFA telah membuka proses hukum terhadap tim sepak bola Kanada, yakni Beverly Pretzman, Joseph Lombardi, dan Jasmine Mender. Bunyi pernyataan FIFA. Nah, selain kontroversi dalam sepak bola, kecurangan lainnya juga terjadi pada cabang olahraga tinju. Petinju asal Aljazair yakni Iman Khelif dinilai sebagai pria yang bermain di cabur wanita. Alhasil Khelif yang sudah membantah langsung mendapatkan hujatan dari warganet. Menganak-emaskan negara yang dibenci satu dunia. Selain itu guys, Olimpiade Paris dinilai memiliki standar ganda usai melegalkan Israel. Padahal negara yang dijuluki negeri susu ini sedang gak kondusif karena peperangan. Protes keras langsung dilayangkan oleh beberapa negara seperti Aljazair, Yordania, dan juga Qatar. Ketiga negara ini menuntut FIFA untuk membekukan Israel dari keanggotaan. Sebenarnya protes ini sempat direspon baik oleh Gianni Infantino selaku Presiden FIFA. Namun mereka nggak memiliki banyak waktu usai protes dilakukan pada waktu yang mepet. Tapi guys, FIFA sebenarnya nggak bisa berbuat banyak jika melihat panduan panitia pelaksanaan Olimpiade yakni IOC. Thomas Bach selaku Presiden IOC mengaku nggak punya alasan untuk mencoret Israel. Dia bilang kalau Olimpiade ini nggak menyangkut pautkan urusan olahraga dengan politik. Posisi IOC sangat jelas, kami memiliki 2 komite Olimpiade. Hal ini sangat berbeda dengan politik. Dalam hal ini kami sangat menjunjung tinggi perdamaian, kata Bach. Wah, sangat masuk akal sekali ya guys alasannya. Lalu nih, argumen dari IOC juga diperkuat dengan komentar Presiden Prancis yakni Emmanuel Macron. Sang presiden sangat terbuka dan memuji para kontingen Israel yang akan tampil di Paris. Atlet Israel diterima di negara kami. Mereka harus dapat bersaing di bawah warna mereka karena gerakan Olimpiade telah memutuskannya, sebut Macron. Mengabaikan kesehatan dan kenyamanan atlet. Selain menganak-emaskan Israel, IOC selaku panitia pelaksana juga dianggap mengabaikan kenyamanan para atlet. Fasilitas yang diberikan dinilai kurang layak untuk dipakai. Mulai dari kasur tidur yang keras, gak diberikan pendingin ruangan, sampai keamanan yang kurang terjamin. Jadi guys, keluhan ini disampaikan oleh semua kontingen yang tinggal di kampung atlet. Gak terkecuali atlet asal Aljazair Nihat Ben Kadli. Dia mengeluhkan tempat tinggal yang dipenuhi nyamuk karena nggak diberikan pendingin ruangan. Nggak ada kipas angin, tapi itu tidak cukup.
Kami tidak bisa membiarkan jendela terbuka karena terlalu banyak nyamuk, kata Ben Kadley. Gara-gara masalah ini, para atlet jadi nggak nyaman sampai mengalami susah tidur. Tapi nih ya, masalah tempat tinggal bukan satu-satunya yang dikeluhkan kepada panitia pelaksana. IOC juga dinilai kurang memberikan makanan yang layak untuk mencukupi gizi para atlet. Makanan berprotein tinggi seperti telur dan daging hanya dijadwalkan pada hari Sabtu. Andy Edson selaku staf Olimpiade Inggris mengaku sangat kecewa. Andy bilang tim dari Inggris sampai harus mendatangkan chef sendiri untuk memenuhi nutrisi. Ketimbang menyantap makanan yang ada di kampung atlet, para atlet kami lebih memilih puasa. Kami harus mendatangkan chef sendiri dari Inggris. Mereka harus mengonsumsi makanan sehat sebelum bertanding, ujar Andy. Diskriminasi terhadap ras agama. Jadi guys, kalian tahu nggak sih kalau Olimpiade Paris dinilai melakukan berbagai tindak diskriminasi terhadap agama? Nah, kali ini kita akan bahas tentang masalah tersebut. Salah satu bentuk dari diskriminasinya adalah larangan berhijab untuk atlet yang beragama Muslim. Gara-gara ini, Prancis mendapatkan kecaman bertubi-tubi dari banyak pihak. Padahal Komite Olimpiade Internasional udah nyuruh Prancis untuk mencabut aturan ini. Karena hal tersebut nggak sesuai dengan undang-undang dari Olimpiade. Setiap individu harus memiliki akses terhadap olahraga tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, sehubungan dengan hak asasi manusia yang diakui secara internasional dalam kewenangan Olympic Movement. Bunyi Fundamental Principles of Olympism ayat 4 dalam Piagam Olimpiade. Kritikan pedas langsung dilontarkan oleh warganet dari seluruh dunia. Mereka menyebut Prancis ini sebagai negara yang membeda-bedakan ras dan budaya. Usut punya usut nih guys, ternyata hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di Prancis. Negara Napoleon ini seringkali menghadapi permasalahan tentang agama. Bahkan nih ya, diskriminasi di Prancis udah sampai ke tahap yang menjadi konflik. Ini sempat terjadi setelah oknum polisi Prancis menembak Nahel Merzouk yang merupakan keturunan Aljazair. Padahal menurut pengakuan dari orang-orang terdekatnya, Nahel ini orang yang baik. Dia adalah seorang yang memiliki keinginan untuk menyesuaikan diri secara sosial dan profesional. Bukan anak kecil yang berurusan dengan narkoba atau mendapat kesenangan dari kejahatan remaja, ucap ibunya. Kematian ini sontak menimbulkan konflik yang berkepanjangan di Prancis. Bahkan, para perusuh sampai-sampai menyerbu rumah dari wali kota daerah pinggiran Paris, yakni Vincent Jeanbrun. Melegalkan LGBT di Olimpiade Paris. Selain melakukan diskriminasi terhadap umat beragama, Prancis juga dinilai mempromosikan LGBT di Olimpiade Paris. Kok bisa sih sampai segitunya? Jadi sebenarnya ini merupakan hal yang wajar di Eropa karena alasan kebebasan berekspresi. Bahkan saking istimewanya LGBT di sana sampai-sampai diikutkan dalam Olimpiade Paris. Jadi guys, pembukaan dari Olimpiade Paris kemarin itu dinilai menjadi acara opening yang paling vulgar. Bukan hanya itu, acara pembukaan ini juga dinilai menjadi acara yang merendahkan kaum beragama. Dosen tamu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Louvain di Belgia menilai acara pembukaan ini sebagai ajang promosi LGBT. Apa maksudnya? Ingin menampilkan orang-orang LGBT? Ini bukan tempatnya. Apa yang mereka lakukan sama sekali tidak menampilkan identitas masyarakat Prancis secara umum. Perancang dan para aktor di acara itu hanya kelompok super minoritas, ujarnya. Komentar pedas lainnya datang dari pengamat Islam tanah air Ayang Utriza Yakin. Akademisi Indonesia yang mengajar di Belgia ini benar-benar mengecam opening dari Olimpiade Paris. Jiwa dan semangat olahraga itu harus jauh dari simbol dan isu agama dan politik. Tetapi mereka justru memasukkan simbol agama tertentu ke dalam olahraga, ucap Utriza. Gak mau ketinggalan Presiden Turki yakni Erdogan ikut turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Saya akan menelpon Paus pada kesempatan pertama untuk membahas langkah yang diambil terhadap seluruh dunia Kristen. Barat telah menjadi sandera LGBT. Jika mereka tidak bisa, jangan katakan apapun, kami akan melakukannya, ujar Erdogan. Jadi itulah guys cerita tentang alasan Prancis jadi tuan rumah terburuk di Olimpiade. Banyak sekali kekacauan yang membuat negeri Napoleon ini dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai tuan rumah. Menurut kalian gimana? Ada komentar tentang cerita tadi?